Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok fisika. Perkenalkan, nama saya Sujawadah Fitriani. Saya Zakia Putri Syawalaini. Saya Nisnatur Asiba. Saya Talita Jareta. Saya Dinda Putri Aisyah. Kami ingin mempresentasikan tentang energi terbarukan dan tidak terbarukan. Saksikan presentasi kami sampai habis. Dah. Wush! Apa itu sumber energi? Energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan usaha, menghasilkan perubahan, atau menggerakkan benda. Sebagai besaran fisik yang kekal, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya dapat berubah bentuk dari satu jenis ke jenis lainnya. Energi primer merupakan energi yang berasal dari sumber energi di alam tanpa mengalami perubahan energi. Sedangkan energi sekunder adalah energi yang berasal dari sumber energi primer. Contoh energi primer ada 7, yaitu yang pertama adalah energi surya, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat panas bumi, yang kelima batu bara, dan yang keenam minyak bumi, yang ketujuh gas alam. Contoh energi sekunder yaitu ada 5, yang pertama adalah listrik, yang kedua bensin, yang ketiga solar, yang keempat LPG, yang kelima hidrogen, dan tergantung proses tertentu. Apa itu energi tidak terbarukan? Energi tidak terbarukan adalah sumber daya energi yang berasal dari alam dengan jumlah terbatas dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Energi ini tidak berkelanjutan dan akan habis jika digunakan terus-menerus, karena kecepatan konsumsinya jauh lebih cepat daripada proses pembentukannya. Contoh energi tidak terbarukan ada 4, yaitu yang pertama ada gas bumi, yang kedua nuklir, yang ketiga minyak bumi, yang keempat batu bara. Selanjutnya ada pengertian dari gas bumi atau gas alam. Gas bumi atau gas alam adalah campuran gas dan uap hidrokarbon yang terjadi secara alamiah, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme yang tertimbun jutaan tahun lalu. Gas bumi umumnya terdiri dari metana atau CH4 sebagai komponen utama, serta etana CH2H6, propana C4H10, dan sejumlah kecil gas non-hidrokarbon lainnya. Karakternya itu yang pertama terdiri dari fase, yang kedua itu warna dan bau, yang ketiga itu komposisi utama, yang keempat itu mudah terbakar, dan yang kelima itu keamanan, yang keenam ada sifat fisik, yang terakhir kondisi reservoir. Rumusnya yaitu PV sama dengan nRT. P itu tekanan, V itu volume, N itu jumlah mol gas, R itu konsisten gas. Selanjutnya ada contoh proses energi tidak terbarukan dari gas bumi ke energi listrik. Yang pertama itu ada pembakaran gas bumi, yang kedua itu uap atau gas panas, yang ketiga itu putaran turbin, lalu yang terakhir dia menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada nuklir. Nuklir merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan inti atom atau nukleus, termasuk struktur daya yang bekerja di dalamnya, serta reaksi fisi atau fusi yang menghasilkan energi dahsyat. Karakternya itu yang pertama dia ada struktur, yang kedua massa dan volume, yang ketiga gaya nuklir, yang keempat itu kestabilan. Nah, rumusnya itu ada E sama dengan mc pangkat 2. E itu energi, N itu massa, C itu kecepatan cahaya. Selanjutnya ada contoh siklus produksi listrik tenaga nuklir. Yang pertama itu dia ada fission. Dari fission dia lalu ke pembangkit panas dan uap. Lalu dia ke pergerakan turbin, generasi listrik, kondensasi, dan pendinginan. Lalu terakhir ada distribusi. Selanjutnya ada minyak bumi atau juga disebut minyak mentah, petrolit. Sering dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana atau bervariasi dalam penampilan komposisi, dan kemurniannya minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Karakternya itu dia yang pertama itu dia berwarna coklat tua
sampai hitam. Yang kedua itu dia berbau menyengat. Yang ketiga cair dan kental. Yang keempat mudah terbakar. Yang kelima tidak mudah larut dalam air. Rumusnya yaitu ada P sama dengan PGH. P itu tekanan, lalu ada P lagi dia massa, jenis minyak. Yang G itu gravitasi, H itu kedalaman. Selanjutnya ada contoh energi tidak terbarukan minyak bumi menjadi BBM. Yang pertama itu ada destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat ialah memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi. Yang kedua ada cracking. Hydrocracking atau catholic cracking memecahkan molekul hidrokarbon besar menjadi lebih kecil. Yang ketiga ada reforming. Proses reforming untuk menaikkan angka oktan bensin. Yang keempat, treating. Menghilangkan kotoran belerang dan zat pengotor lainnya dari fraksi minyak bumi. Pengertian batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari zat tumbuhan purba yang tertimbun dan mengalami tekanan serta panas selama jutaan tahun. Batu bara banyak dipakai sebagai sumber energi, misalnya untuk pembangkit listrik. Karakter yang pertama berwarna hitam atau coklat kehitaman, yang kedua berbentuk padat, yang ketiga mudah terbakar, yang keempat mengandung karbon tinggi, yang kelima tidak larut dalam air, yang keenam menghasilkan panas besar saat dibakar. Rumusnya Q sama dengan M kali L. Q sama dengan kalor atau satuannya joule, M adalah massa satuannya kilogram, L adalah nilai kalor batu bara satuannya joule per kilogram. Contoh proses energi tidak terbarukan batu bara. Yang pertama batu bara, lalu penghancuran batu bara, lalu pembakaran batu bara, lalu energi listrik, lalu melepaskan energi CO2, lalu abu, dan menjadi limbah panas. Kekurangan energi tidak terbarukan. Yang pertama bisa habis, yang kedua sulit diperbarui, yang ketiga lebih banyak polusi, yang keempat risiko bencana. Contoh energi tidak terbarukan. Kakak berangkat kerja naik sepeda motor. Motor bergerak menggunakan energi bensin. Bensin dibakar di dalam mesin motor menghasilkan tenaga untuk bergerak. Termasuk energi tidak terbarukan karena bisa habis. Yang kedua, ibu memasak sayur menggunakan kompor gas. Kompor memakai energi gas atau LPG. LPG berasal dari energi tidak terbarukan. Energi gas berubah menjadi api panas untuk memasak. Energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam berkelanjutan dan dapat diperbarui secara cepat, sehingga tidak akan habis dan lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Contoh energi terbarukan. Yang pertama, energi surya, yang kedua, air laut atau gelombang, yang ketiga, matahari, yang keempat, biomasa, yang kelima, air, yang keenam, angin, dan yang terakhir atau yang ketujuh, panas bumi. Pengertian energi surya. Energi surya adalah energi yang berasal dari sinar dan panas matahari yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau panas. Energi ini termasuk energi terbarukan, karena sumbernya berasal dari matahari yang terus memancarkan energi dan tidak akan habis dalam waktu dekat. Karakter yang pertama, terbarukan, yang kedua ramah lingkungan, yang ketiga tersedia melimpah, yang keempat bergantung pada cuaca, yang kelima biaya awal cukup mahal. Rumusnya, E sama dengan P kali T. E adalah energi, satuannya joule, P adalah daya, satuannya watt, T adalah waktu, satuannya detik. Contoh proses energi terbarukan energi surya. Yang pertama, penangkapan sinar matahari, lalu lapisan elektron, lalu konversi energi, lalu distribusi dan penyimpanan. Pengertian air laut atau gelombang. Gelombang air adalah gelombang yang merambat di permukaan air akibat adanya getaran atau gangguan, misalnya karena angin atau benda yang jatuhkan ke air. Air laut adalah air yang terdapat di laut atau samudra yang memiliki kadar garam atau salinitas tinggi karena mengandung berbagai mineral terlarut. Karakternya ada 5, yaitu yang pertama asin, yang kedua memiliki periode, yang ketiga mengalami pasang surut, yang keempat memiliki frekuensi,
G itu gravitasi, nilai percepatannya 9,8 dan satuannya meter per second kuadrat. H itu kedalaman, satuannya meter. Kemudian rumus cepat rambat, V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan cepat rambat, satuannya meter per second. Kemudian lambda itu panjang gelombang, satuannya meter. Dan yang terakhir ada frekuensi, satuannya hertz. Energi terbarukan gelombang. Pertama, gelombang laut membuat pelampung bergerak, naik dan turun mengikuti ombak. Gerakan naik turun pelampung memiliki energi gerak. Energi gerak dari pelampung digunakan untuk memutar turbin di dalam alat. Putaran turbin kemudian menggerakkan generator. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik disalurkan melalui kabel bawah laut menuju dataran. Terakhir, listrik kemudian didistribusikan ke rumah dan bangunan untuk digunakan manusia. Pengertian matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat atas surya dan menjadi sumber utama energi bagi bumi. Matahari menghasilkan cahaya dan panas melalui reaksi fusi nuklir, yaitu penggabungan inti atom hidrogen menjadi helium. Karakternya yang pertama itu ada terbarukan, yang kedua ramah lingkungan, yang ketiga berasal dari reaksi inti atau nuklir dalam matahari, yang keempat dipancarkan dalam bentuk cahaya dan panas, dan yang kelima bergantung pada cuaca. Rumusnya E sama dengan P dikali T. E itu energi, satuannya joule. P itu daya, satuannya watt. Dan yang terakhir T itu waktu, satuannya detik. Contoh energi terbarukan, matahari. Pertama, cahaya matahari mengenai dan diserap oleh panel surya. Setelah diserap, energi cahaya tersebut membuat elektron di dalam panel bergerak. Gerakan elektron ini menghasilkan arus listrik searah atau DC. Kemudian arus DC diubah menjadi arus bolak-balik atau AC agar bisa digunakan. Terakhir, listrik bisa digunakan langsung atau disimpan di dalam baterai. Pengertian biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan organik makhluk hidup seperti tumbuhan, kayu, limbah pertanian, kotoran hewan, atau sampah organik. Energi biomasa termasuk energi terbarukan karena berasal dari makhluk hidup yang bisa tumbuh kembali. Karakternya yang pertama berasal dari bahan organik, yang kedua terbarukan, ketiga menghasilkan panas atau listrik saat dibakar atau diolah. Yang keempat, lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil, dan yang terakhir bisa diolah jadi biogas, biodiesel, atau bioetanol. Rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Q itu adalah kalor, satuannya joule, M itu massa, satuannya kilogram, C itu kalor jenis, delta T itu adalah perubahan suhu. Contoh energi terbarukan, biomasa. Pertama, biomasa berupa limbah organik seperti sisa makanan dan kayu dikumpulkan lalu dipilah. Setelah dipilah, biomasa diproses dengan cara dipanaskan atau dibakar. Proses pemanasan ini menghasilkan bahan bakar atau biofuel. Gas bahan bakar kemudian digunakan untuk menyalakan genset. Genset mengubah energi dari bahan bakar biomasa menjadi energi listrik. Pengertian air. Air adalah zat cair yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Secara kimia, air tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dengan rumus H2O. Air menutupi sebagian besar permukaan bumi dan dibutuhkan untuk minum, pertanian, industri, dan kehidupan sehari-hari. Karakternya yang pertama itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa atau air murni. Yang kedua memiliki rumus kimia H2O atau 2 hidrogen dan 1 oksigen. 3. Membeku pada 0 derajat Celcius dan mendidih pada 100 derajat Celcius atau tekanan normal. Yang keempat, massa jenis sekitar
1000 kg per meter pangkat 3. Yang kelima, dapat berubah wujud, padat atau es, cair atau air, gas atau uap. Yang keenam, pelarut yang baik, atau bisa melarutkan banyak zat. Rumusnya, P sama dengan Rho kali G dikali H. P itu tekanan, satuannya Pascal. Rho itu massa jenis air, G itu gravitasi, nilainya itu 9,8 dan satuannya meter per second pangkat 2. H itu kedalaman, satuannya meter. Contoh energi terbarukan, air. Pertama, air ditampung di bendungan lalu dialirkan ke bawah. Saat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, air memiliki energi gerak. Energi gerak air digunakan untuk memutar turbin. Putaran turbin kemudian menggerakkan generator. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pengertian angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin terjadi karena perbedaan suhu dan tekanan udara di permukaan bumi akibat pemanasan oleh matahari. Karakternya yang pertama terjadi karena perbedaan tekanan udara. Yang kedua, bergerak dari tekanan tinggi hingga tekanan rendah. Yang ketiga, memiliki arah dan kecepatan. Yang keempat, kekuatan angin bisa lemah sampai sangat kuat atau badai. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai energi angin untuk menghasilkan listrik. Untuk rumusnya yaitu V sama dengan S per T, yaitu V adalah kecepatan, M per S, sedangkan S adalah jarak atau M, sedangkan T adalah waktu atau S. Contoh energi terbarukan dari angin yaitu yang pertama, ada angin. Angin akan berproses menjadi turbin, angin mengubah energi kinetik atau gerak, lalu menjadi energi mekanik atau putaran poros, lalu menjadi energi listrik oleh generator, lalu kincir angin berputar melalui energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Pengertian panas bumi. Panas bumi adalah energi yang berasal dari panas alami di dalam perut bumi. Panas ini berasal dari aktivitas magma dan peluruhan unsur radioaktif di dalam bumi. Energi panas bumi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Karakternya yang pertama, yaitu berasal dari dalam bumi atau magma. Yang kedua, energi terbarukan, dan yang ketiga ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil. Dan yang keempat, biasanya muncul sebagai uap panas atau air panas. Yang kelima, bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Dan untuk rumusnya yaitu Q sama dengan M kali T kali delta T. Sedangkan Q yang artinya color, M massa Z, C itu kalor jenis, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Untuk energi terbarukan panas bumi, yang pertama yaitu dari ada panas bumi, menghasilkan kerak bumi, lalu peluruhan radioaktif, lalu sisa pembentukan planet, habis itu air yang dipanaskan magma, lalu menjadi turbin, dan menjadi sumber injeksi. Kelebihan energi tidak terbarukan itu yang pertama ada tidak terbatas, yang kedua ada ramah lingkungan, yang ketiga ada biaya jangka panjang murah.